Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi, memenuhi, hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan rahasia mereka untuk menerima marifatnya, maka hati nurani mereka merasa bergembira dalam kebun marifatnya dan roh mereka terasa nikmat di alam malakutnya, sedang rahasia mereka berenang di lautan Jabarut, maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu dan dari lidah mereka mutiara hikmah. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara mereka salik dan majzub dan menyintai dengan yang dicintai, mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Kemudian solawat dan salam atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber dari semua ilmu dan cahaya, bibit dari semua marifat dan sir, rahasia. Dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikat ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam, sebab Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah namanya menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur cahaya, hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan bimbingan dan petunjuk Allah dan pelaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang kitab yang disusun oleh Abul Fathel Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Iskandari. Salah satu kitab yang sangat baik menjadi pedoman dalam ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia berupa ilmu laduni dan rahasia kudus. Adapun definisi ilmu tasawuf tauhid, Junaid al-Baghdadi berkata, mengenal Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, hubungan dengan Allah tanpa perantara. Menerapkan dalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan akhlak yang tercela. Mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah. Merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Adapun caranya, mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan afal Allah di dunia ini. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu. Adapun manfaatnya, mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, kesucian hati dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, pengembaraan kami terdiri di atas 5. Takwa kepada Allah lahir dan batin dalam kesendirian dan di depan publik. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua kata dan perbuatan. Mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan ataupun dalam kebencian mereka. Tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci. Rela, ridha, menurut hukum takdir Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku wara, menjauh dari makruh, subhat dan haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah dan tetap tabah tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus berhati-hati dan menerapkan budi pekerti yang baik. Dan mengabaikan makhluk dengan sabar dan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela, ridha pada Allah atas segala takdirnya dan merasa cukup dan tidak tamak terhadap sesuatu.
Mengembalikan segala-galanya hanya kepada Allah dalam suka dan duka, dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Dan semua ini pada intinya ada 5 hal. Semangat yang tinggi. Berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan. Taat dan memahami diri sebagai seorang hamba. Melaksanakan kewajiban. Menghargai nikmat. Maka barang siapa yang bersemangat tinggi, pasti naik tingkat derajatnya. Dan barang siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang benar dalam taatnya, pasti mencapai tujuan kebesarannya dan kemuliaannya. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya. Dan barang siapa yang menghargai nikmat, berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, aku dipesan oleh guruku Abdussalam bin Masyisi radhiyallahu anhu, janganlah kamu melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah, dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah, yang demikian ini sudah jarang untuk didapat. Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Benar dan jujur. Bersih hati. Menepati janji. Bertanggung jawab dalam tugas dan derita. Menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi wali Allah? Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan penuh keyakinan kepada Allah. Menjaga benar-benar perintah Allah. Berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selalu berwudu, bila berhadas segera berwudu kembali. Rela menerima ketentuan takdir Allah dalam suka maupun duka. Yakin terhadap semua janji Allah. Putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk. Tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Rajin mentaati perintah Allah. Kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Tawadu, merendah diri terhadap yang tua dan muda. Menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh yang utama. Sedang kendaraan syaitan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah, Inna syaitana laku aduun fatahi zuhu adua. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Qs. Fatir 6. Kemudian Ahmad Badawi melanjutkan nasihatnya. Wahai Abdul Ali, berhati-hatilah kepada cinta dunia, sebab itu bibit segala dosa dan dapat merusak amal saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hubud dunia rasukuli hatiyah, cinta pada dunia itu sumber segala kejahatan. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha ma'ala zina taqaw wala zina hammusinun, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Qs. An-Nahl 128. Orang boleh mempunyai kekayaan di dunia ini, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jangan cinta dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia, dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Wahai Abdul Ali, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang dalam perantauan, semoga dengan begitu kamu diterima oleh Allah. Dan perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang, dan jangan mengejek merendahkan orang yang tertimpa musibah. Dan jangan berkata ghibah atau namimah, membicarakan aib seseorang atau mengadu domba seseorang dengan yang lain. Dan jangan membalas mengganggu orang yang telah mengganggumu. Dan maafkan orang yang menganiayamu. Dan berilah pada orang yang kikir padamu.
Dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik moral budi pekerti seseorang ialah yang sempurna imannya. Dan barang siapa tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Barang siapa yang tidak dermawan, tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Barang siapa tidak sayang kepada sesama manusia, tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Barang siapa yang tidak bertakwa, tidak berharga di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, tidak mendapat tempat di surga. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dan waspadalah terhadap sesuatu yang melalaikan, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkan dirimu pada Allah, dan relakan hatimu menerima musibah, ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat dan tundukkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat.